Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bi ni'matihi tatimmu hadhihi shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Kesempatan terakhir bagi kita untuk memaksimalkan ikhtiar untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam, insya Allah masuk ke tanggal 21 Hijriyah pada bulan Ramadan tahun ini, 1443. Nabi SAW apabila memasuki di 10 terakhir, semangat beliau memuncak. Dan Rasulullah SAW sangat antusias untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan di 10 terakhir. Beliau sangat serius untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir. Oleh karena itu, Nabi SAW mengkhususkan diri beriktikaf di 10 terakhir agar mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan tahun ini. Maka mudah-mudahan siapapun yang berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW dengan cara berusaha i'tikaf 10 hari atau hanya memburu malam Lailatul Qadarnya saja, maka mudah-mudahan kita sebagaimana mendapatkan kebaikan, keberkahan pada bulan Ramadan seperti Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Mani taqafa ma'i faliyat laqifal asral awahir." Barang siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka hendaklah beriktikaf di 10 terakhir. Maka mudah-mudahan ya, kita yang mau memulai di 10 atau hanya malam-malamnya saja dengan niat iktikaf, kita mendapatkan malam yang penuh berkah, malam yang istimewa. Ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu i'tikaf selama 10 terakhir sampai beliau meninggal. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW di 10 terakhir senantiasa beriktikaf bersama Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan akhir bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, kata ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, Rasul kalau memasuki 10 terakhir, maka Rasul syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Artinya Nabi SAW di 10 terakhir betul-betul serius, semangatnya menggebu-gebu, sampai dibahasakan 3 poin. 1, Rasul SAW syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Kata para ulama maksudnya adalah Rasul tidak mendekati istrinya. Artinya di waktu i'tikaf itu adalah momen kita bersama Allah Subhanahu wa taala, jangan diganggu oleh yang lainnya. Yang kedua, Rasul SAW kemudian ahya lailahu, sepanjang malam Rasul tidak tidur. Sepanjang malam Rasul SAW fokus untuk membaca Quran. Karena amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah membaca Quran atau berzikir, baik zikir dengan memperbanyak bacaan Quran, karena kata Imam Nawawi bahwa afdhalul dzikri, bahwa zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, atau zikir secara khusus. Juga kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa khusus atau doa umum silahkan sampaikan di malam Lailatul Qadar. Dan kita juga memperbanyak sholat agar ketika kita beribadah di waktu itu, maka mudah-mudahan ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Mungkin umur kita kan nggak sampai 60 atau bahkan 80, tapi setidaknya kita pernah melakukan ibadah yang ibadah itu setara dengan 83 tahun. Sahabat fillah rahimakumullah, maka nanti malam kita memasuki hari yang pertama di 10 terakhir, tanggal 21. Ada satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, di awal-awal Rasulullah SAW melaksanakan Ramadan,
Rasul i'tikafnya di pertengahan. Karena Rasul tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu. Maka kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari ke-21 kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar karena pada saat itu terjadi hujan. Nah, sahabat fillah rahimakumullah, di sebelumnya Rasul mengatakan bahwa waqad uritu hadhihi lailah, Allah perlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar. Summa unsi tuha, namun aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala kapan malam itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatamisuha fi ashril awahir." Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Wa tamisuha fi kulli witrin, dan terutama carilah di malam-malam yang ganjil. Kemudian pada saat itu famaratis sama tilkal lailah, pada saat malam 21 hujan turun. Para hadirin, sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis-hadis tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, di antaranya adalah diawali dengan turun hujan. Walaupun ini bukan tanda yang mutlak, tapi setidaknya ini memberikan gambaran bahwa ketika turun hujan, maka mudah-mudahan pada malam itu turun Al-Quran. Maka ketika bersamaan dengan turunnya Al-Quran kita ibadah kepada Allah, maka mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi ibadah yang istimewa setara dengan 83 tahun. Maka sahabat fillah rahimakumullah, kita persiapkan apa yang perlu disiapkan untuk memburu Lailatul Qadar di malam nanti, agar kita nanti bisa memaksimalkan ibadah di 21 di malam nanti, sebab bisa jadi itu adalah malam bagi kita yang terakhir, atau bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir buat kita, karena mungkin umur kita nggak sampai di hari yang ke-22 atau di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kesempatan sekecil apapun, peluang sekecil apapun, mari kita sama-sama manfaatkan sebaik mungkin agar nanti malam kita bisa lebih serius, lebih semangat untuk bisa memburu malam Lailatul Qadar. Siapkan hal-hal yang mesti kita siapkan diri kita, ya siapkan hati kita untuk bertobat kepada Allah. Jangan sampai ada yang menghalangi semangat kita untuk memburu Lailatul Qadar, yaitu dosa maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencari Lailatul Qadar di tanggal 21 nanti malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar di tanggal 21 nanti malam. Terima kasih, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi